Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rexliki Ferdika Sagatha dengan NPM 223120094 dari kelas IF ASP. Di sini saya akan mendeskripsikan langkah-langkah utama dalam pengelolaan jadwal proyek. Mengelola jadwal proyek adalah proses penting dalam manajemen proyek yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian waktu untuk memastikan proyek selesai tepat waktu. Berikut adalah langkah-langkah utama dalam pengelolaan jadwal proyek. 1. Definisi ruang lingkup proyek. Identifikasi kegiatan, menentukan semua kegiatan yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan proyek. Ini termasuk mendefinisikan tugas-tugas individu serta keseluruhan deliverables proyek. Pemisahan kegiatan, memecah pekerjaan besar menjadi tugas-tugas lebih kecil yang dapat dikelola. 2. Penentuan urutan kegiatan. Identifikasi ketergantungan, menentukan urutan kegiatan berdasarkan ketergantungan, dependensi. Misalnya, tugas tertentu mungkin tidak dapat dimulai hingga tugas lainnya selesai. Diagram jaringan, membuat diagram jaringan proyek yang menunjukkan hubungan antar kegiatan, seperti diagram Gantt atau diagram PERT. 3. Perkiraan durasi kegiatan. Estimasi waktu, menggunakan teknik estimasi, misalnya, estimasi analogi, parametris, atau 3 titik, untuk menentukan berapa lama waktu yang diperlukan untuk setiap kegiatan. Sumber daya, mempertimbangkan ketersediaan sumber daya dan efisiensinya saat memperkirakan durasi. 4. Penyusunan jadwal awal. Kompilasi jadwal, menggabungkan semua durasi dan ketergantungan menjadi satu jadwal proyek yang koheren. Ini adalah jadwal awal yang menunjukkan kapan setiap kegiatan harus dimulai dan selesai. Buffer waktu, menambahkan buffer atau cadangan waktu untuk mengakomodasi ketidakpastian atau potensi risiko yang dapat mempengaruhi durasi. 5. Pengelolaan sumber daya. Alokasi sumber daya, menentukan dan menugaskan sumber daya, manusia, material, peralatan, untuk setiap kegiatan dalam jadwal. Pengoptimalan sumber daya, mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk menghindari konflik atau pemborosan, misalnya dengan leveling sumber daya. 6. Pemantauan dan pengendalian jadwal. Pelacakan progres, secara rutin memantau kemajuan proyek dibandingkan dengan jadwal yang direncanakan. Pengelolaan perubahan, mengelola perubahan jadwal melalui proses formal perubahan, memastikan setiap perubahan diakui dan disetujui oleh pemangku kepentingan terkait. Penyesuaian jadwal, melakukan penyesuaian pada jadwal jika diperlukan, berdasarkan progres aktual dan prediksi masa depan. 7. Komunikasi jadwal. Pembaruan pemangku kepentingan, secara rutin mengomunikasikan status jadwal proyek kepada semua pemangku kepentingan melalui laporan, rapat, dan pembaruan jadwal. Dokumentasi, memastikan semua perubahan dan keputusan terkait jadwal terdokumentasi dengan baik untuk referensi dan audit di masa mendatang. 8. Penutupan jadwal proyek. Evaluasi kinerja, menganalisis kinerja proyek terhadap jadwal untuk memahami penyimpangan dan pelajaran yang bisa diambil. Dokumentasi akhir, menyelesaikan dokumentasi proyek dan menyimpan semua informasi terkait jadwal untuk referensi di masa depan. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, pengelola proyek dapat mengelola jadwal secara efektif, memastikan proyek tetap sesuai jalur, dan diselesaikan tepat waktu sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.